Halo, Bola United. Perkenalkan, nama gua Iqbal, bisa dipanggil Bale. Di channel Bola United ini adalah channel yang membahas tentang dari Manchester United, klub kebanggaan gua. Di sini gua bisa membahas tentang preview pertandingan, review pertandingan, kabar-kabar dari Manchester United. Baik, untuk video pertama kali ini, gua mau bahas tentang preview pertandingan antara Leeds United melawan Manchester United yang akan disiarkan di hari Minggu jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Di pertandingan kali ini, MU datang ke kandang Leeds United yang kita tahu pertandingan sebelumnya di kandang kita sendiri di Old Trafford, kita hasilnya 2-2. Hasilnya imbang. Baik, gue di sini mau preview pertandingan Leeds United melawan Manchester United. Apa yang bisa dilakukan oleh Erik ten Hag untuk mendapatkan 3 poin saat bertandang ke Leeds United. Baik, untuk susunan line up terlebih dahulu akan gue sebutkan menurut pandangan gue secara ringan amatiran. Baik, untuk penjaga gawang di sini ada yang bermain ada David De Gea. Posisi back sebelah kiri ada Shaw. Untuk center back yang berduet ada Varane, Martinez. Untuk back kanan ada Dalot. Untuk jangkar atau gelandang bertahan yang bermain Sabitzer. Untuk box to box yang bermain ada Fred. Dan untuk playmaker Bruno Fernandes. Untuk sayap kiri gue akan memainkan Sancho. Untuk di sayap kanan, gue akan memainkan Rashford. Untuk penyerang ada Weghorst. Apa yang dapat dilakukan oleh Erik ten Hag saat nanti tandang melawan Leeds United? Di pertandingan pertama kita berbagi poin, 1 poin, seri rasa kalah. Baik, di sini Leeds United mempunyai pelatih baru. Secara moral, mental, Leeds United lagi naik karena termotivasi oleh pelatih baru yang barusan datang ke Leeds United. Gimana skema permainan dari Leeds United saat pertandingan melawan MU di Old Trafford yang berhasil menahan imbang 2-2? Leeds United di sini bermain gegen pressing. Apa yang harus dilakukan oleh Manchester United dan para pemain Manchester United untuk menghentikan gegen pressing? Baik, kita flashback dulu pertandingan yang sebelumnya. MU kegolan di menit-menit awal babak pertama dan babak kedua. Di sini tidak ada kefokusan para pemain. Saat kita melawan gegen pressing, yang harus kita lakukan adalah saat kita memegang bola, kita harus secara tepat, cepat untuk mengoper bola, tidak mendelay bola dalam permainan, karena gegen pressing ini saat lawan memegang bola, pemain yang melakukan sistem gegen pressing ini akan mengepres sebanyak 3 orang bahkan lebih sehingga ruang yang lain akan tertutup. Dan sini kita bosan tahu MU kegolan 1-0 itu saat Bruno Fernandes kepres oleh pemain Leeds United. Dan gol kedua sama di babak kedua, yaitu adalah Garnacho yang kepres dengan pemain Leeds United. Baik, di sini gue berharap dari pertandingan ini Fred tidak terlalu lama mendelay bola. Harus cepat, harus berpikir cepat untuk mengoper bola ataupun apa yang mau dibawakan oleh Fred, entah mengoper atau mendribble bola. Di sini kita kehilangan Casemiro dalam 3 pertandingan karena akumulasi kartu merah saat melawan Crystal Palace. Bahwasannya kita tahu Casemiro ini perannya sangat amat penting untuk tim Manchester United. Dia merupakan salah satu gelandang terbaik saat ini, gelandang bertahan. Yang puzzle ini kosong dari pelatih Ole Gunnar Solskjaer.
Casemiro ini adalah tipikal pemain gelandang bertahan yang bisa membaca permainan lawan, bisa mengambil keputusan dengan cepat. Casemiro datang ke MU dikarenakan Casemiro menonton pertandingan MU lawan Brentford yang kita dibantai dengan skor 4-0. Artinya, Casemiro ini mau bermain dengan hati, bukan karena uang juga, karena hati. Ingin membantu MU, ingin ngebantu MU menuju ke puncak kejayaannya. Walaupun kita tahu MU lagi tren positif saat ini. Bukan MU yang dulu kita kenal. Di tangan Asuhan Erik ten Hag, mental pemain MU, mental semua para pemain sudah terbentuk. Semangat juang untuk meraih kemenangan yang bahwasannya kita tahu pertandingan melawan Leeds United kita di kandang Old Trafford ketinggalan dulu 2-0 dan kita berhasil comeback dengan skor 2-2. Baik, saat pertandingan lawan Leeds United di kandang Old Trafford, MU membukukan tembakan 20 gol lebih. Tetapi on targetnya hanya 7. Gue berharap nanti di saat tandang ke lawan Leeds United, shoot on targetnya itu diperbaikin. Untuk permainannya Bruno Fernandes, gue berharap end passingnya berguna saat ini melawan Leeds United. Bola harus cepat digilir, bola harus cepat untuk dikirimkan di umpan satu sama lain. Gue berharap Sabitzer bisa mengisi kekosongan Casemiro walaupun dari segi permainannya, dari gaya bermainnya berbeda jauh. Tapi keunggulan dari Sabitzer ini, dia bisa menutup ruang kosong, posisi kosong yang ditinggalkan oleh para pemain. Dan satu lagi kehebatan dari Sabitzer ini adalah tendangannya dari luar kotak penalti sangat amat berbahaya. Itu sudah dilakukan di Leipzig dan Bayern Munchen. Gue berharap Rashford tetap konsisten untuk mencetak setiap gol. Dan gue berharap Sancho nanti bermain bisa memberikan efek yang sama saat Sancho bermain sebagai pemain pengganti. Apabila nanti buntu, itu bisa memasukkan pemain lain untuk masuk. Ada Garnacho, pemain muda yang walaupun di pertandingan di Old Trafford lawan Leeds United seperti kebingungan mengambil keputusannya kadang salah. Aturan bola dapat dioper, Garnacho masih nge-shoot. Aturan bola dapat dioper, Garnacho masih dribble sehingga dapat kerutu. Walaupun Garnacho melawan back kanannya Leeds United, Ayling mempunyai atribut kelebihan, speednya Garnacho sangat kencang dan skillful. Baik, di sini gue berharap pemain Manchester United melakukan kombinasi penyerangan karena kita punya striker Weghorst yang memiliki atribut di bola atas. Gue berharap pemain United sekali atau dua kali melakukan umpan silang seperti yang dilakukan Dalot kepada golnya Rashford. Gue berharap Weghorst dapat dilayani dengan baik saat bermain di Manchester United. Di sini gue berharap MU dari awal pertandingan harus cepat menekan untuk mendapatkan gol dari menit-menit awal sehingga MU bisa tetap bermain sesuai dengan pola yang diarahkan oleh Erik ten Hag, bermain menekan, melakukan kombinasi, melakukan penyerangan segitiga. Karena Erik ten Hag yang kita tahu adalah setiap kombinasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag itu adalah permainan operan segitiga antar pemain. Baik, dan di sini gue berharap juga untuk Diogo Dalot semoga fitness-nya sudah bisa membaik sehingga bisa bermain full. Baik, sekian video yang dapat gue sampaikan. Bila kalian menyukai video ini silahkan like, comment, and subscribe. Tetap semangat untuk menjalani hidup. Semoga rezeki kalian berlimpah.
Terima kasih. See you.